Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki, yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya mau lanjutin seri konten tentang bisnis. Jadi langsung aja. Jadi B2B, ada yang tahu B2B? Apakah itu penipuan? Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi secara umum model bisnis itu bisa dibagi tiga untuk bisnis zaman now ya, zaman online ini bisa dibagi tiga, yaitu B2B, lalu ada B2C, ada C2C. B2B itu business to business, jadi seperti sistem keagenan. Kalau kita jualan online, pernah dengar kan kayak jual gamis murah cantik, dapatkan untung 1 juta rupiah. Itu B2B mereka. Artinya ada supplier, ada agen, lalu ada user. Jadi si supplier ini atau produsen ini tidak menjual langsung ke user, nggak lalu jual langsung ke orang yang make, tapi jualnya ke agen. Nah, dari agen itu ke agenan itu dia akan jual ke user atau pelanggan. Lalu ke C2C, B2C, B2C itu dari supplier, dari produsen langsung ke user. Jadi ada satu produsen yang biasanya ada di tengah-tengah itu. Kalau B2B di tengah-tengahnya itu kan agen ya. Ini nggak ada, jadi langsung aja ke user. Itu namanya B2C, business to customer. Lalu terakhir ada C2C. Ini biasanya gampangnya itu kayak orang jualan barang bekas lah. Kalau saya punya barang Samsung atau jualan mouse seperti Logitech ini, saya jual ke user Logitech lagi, itu C2C. Saya bukan berniat untuk bisnis, cuma mau jual aja daripada nganggur biar dapat uang. Nah, itu biasanya disebut C2C atau customer to customer. Oke, saya mau bahas khusus soal B2B ini. Jadi jujur teman-teman, saya nggak suka sama bisnis B2B, makanya sejauh ini saya bisnis saya itu rata-rata B2C atau langsung mencari ke customer. Kenapa saya nggak suka sama B2B? Yang pertama itu karena pasti ada yang rugi. Kenapa saya bilang gini? Katakanlah Anda atau saya supplier ya, saya produsen, lalu saya mencari 10 agen. Apakah dari 10 agen ini berhasil menjual barang saya? Belum tentu. Mungkin aja bisa 10 agen ini laris manis, laku laris manis Tanjung Kempo, laku beli lagi ke saya itu. Oke. Sekarang kalau 100 agen, 1000? Nggak mungkin. 100 agen lah, kita katakanlah 100 agen. Dari 100 agen nggak mungkin semuanya laris manis. Dari 100 orang itu pasti ada yang kurang baik performanya, kurang jago jualan, atau impulsif aja beli jadi agen dan seterusnya. Dimana pada umumnya untuk mulai jualan jadi agen itu kita harus belanja dengan nominal tertentu ke supplier, katakanlah 10 juta, 5 juta. Yang paling sering saya dengar itu kayak keagenan apa sih, bisnis keripik kayak gitulah. Jadi kalau atau yang herbal gitu, Anda diharuskan membeli barang katakanlah 5 juta ke si supplier, baru Anda bisa jadi agen, bisa jualan barang tersebut. Apakah dari 100 orang laris manis semua? Nggak mungkin. 1000? Nggak mungkin. Artinya pasti ada yang rugi teman-teman. Entah itu 1 orang, 2 orang, 1 agen, 2 agen, 3 agen, 10 agen, pasti ada yang rugi. Sedangkan si suppliernya pasti untung. Kenapa? Uangnya udah masuk. Yang uangnya dari si agen sudah masuk ke supplier, tapi supplier tapi agen harus menjual lagi mencari user atau pelanggan yang mau beli barang-barang tersebut. Itulah kenapa saya nggak suka sama bisnis B2B ini. Menurut saya agak penipuan sih, karena bilang untung dalam 5 hari omset jutaan rupiah, profit 1 juta rupiah per minggu, 1 juta rupiah per hari, seakan-akan semuanya tuh untung. Padahal saya yakin dari semua sistem keagenan itu pasti ada agen mereka yang nggak untung alias rugi, alias yang nggak laku aja barangnya. Soalnya kalau misalkan barang Anda memang sangat laku dijual di pasaran, mungkin Anda nggak akan kesusahan nyari agen, bisa jual, ya begitulah. Bedanya dengan B2C, kalau B2C semua senang, supplier atau produsen atau brand jual barang ke customer, supplier dapat uang, customer dapat barang,
keduanya senang. Kalau nggak suka ya komplain. Sedangkan kalau di B2B, apakah kalau nggak laku bisa refund, bisa buyback oleh suppliernya? Saya sih belum nemu ada keagenan yang bisa buyback barang agennya. Jadi katakanlah belanja 10 juta baju anak, lalu ternyata dalam 3 bulan nggak laku, dijual lagi ke supplier, apakah mau? Saya sih belum nemu. Mungkin ada, tapi saya belum nemu. Yang jelas sistem B2B ini pasti ada yang rugi. Itulah kenapa saya nggak suka dengan sistem B2B. Lalu yang kedua, mudah-mudahan nggak terlalu berat ya teman-teman. Lalu yang kedua, alasannya saya nggak suka sama B2B ini adalah tren dunia. Tren dunia itu sebenarnya arahnya semua ke B2C. Katakanlah Unilever, lalu kalau lokal Wings Jepang, lalu ada Indofood, lalu ada Samsung misalkan. Dari keempat ini mereka itu awalnya adalah B2B, alias mereka mencari agen. Tapi makin kesini si Unilever punya tokonya di Shopee, dia jual langsung ke customer. Indofood juga punya tokonya di Shopee, bisa langsung jual ke customer. Sedangkan selama ini mereka mencari warung, mencari minimarket, supermarket untuk menjual barang mereka dari supermarket, minimarket tersebut baru ke customer. Jadi awalnya mereka B2B, sekarang arahnya mulai ke B2C. Udah ada juga brand dunia yang memang B2C seperti Apple. Makanya dulu fenomenal sekali, bahkan dibahas sampai sekarang di buku-buku itu, bahwa Apple Store tuh luar biasa. Karena dia dari corporate langsung ke customer, dia nggak mencari keagenan, tidak mencari store, tapi langsung bikin Apple Store. Contoh lagi ya Xiaomi ini mengadopsi betul apa yang Apple lakukan dengan desain yang simple. Bahkan beberapa produknya kayak ini nih, ini Amazfit, kelihatan nggak ya? Ini Amazfit saya kelihatan seperti Apple Watch, padahal bukan Apple Watch. Ya itulah memang tipikal bisnis Cina, dan saya suka sama Xiaomi. Dan Xiaomi ini nggak cari keagenan, dia langsung B2C. Makanya ada official store-nya di Shopee. Arahnya dunia memang ke B2C teman-teman. Karena apa? Karena B2C itu harganya murah. Ibaratnya gini, teman-teman punya bisnis keagenan, lalu teman-teman jual ke agen teman-teman, dari agen ke customer pasti dia ada margin, pasti ada ditambahin harganya. Sekarang kalau teman-teman jual ke harga agen ke user mau nggak? Mau banget, jadinya lebih murah. Makanya saya bilang arahnya dunia itu memang ke B2C. Customer jadi lebih puas, lebih bahagia, lebih senang, harga lebih kompetitif. Pasar juga, situasi pasar jadi lebih kompetitif, mencari produk bagus dan murah dan seterusnya. Jadi saya pun secara umum, secara makroekonomi ya bahasa kerennya, saya lebih suka brand-brand besar itu jadinya B2C bukan B2B. Lalu yang terakhir ini masalah branding. Jadi kalau teman mau mulai bisnis, kalau B2B itu brandingnya tergantung agen, karena branding itu kan bagaimana kita bersinggungan sama customer ya. Sedangkan ya kalau kita bikin keagenan yang bersinggungan sama customer itu si agen kita. Beda kalau misalkan kita B2C, kita bersinggungan langsung dengan customer kita. Kita admin kita, packing kita itu bersinggungan langsung sama customer, yang bisa kita utak-atik menjadi branding kita. Tapi kalau B2B, yang utak-atik brandingnya adalah si agen-agen kita. Itulah mengapa salah satu alasan yang punya sistem keagenan itu sering bikin pelatihan buat agen-agennya. Selain biar brandingnya bagus, kedua ya biar nggak laku, biar pada laku. Walaupun faktanya menurut saya yakin betul nggak mungkin semuanya laku. Oke, itu aja alasan kenapa B2B itu agak tricky, kenapa saya nggak suka sama B2B. Teman-teman kalau mau bisnis B2B silahkan, keputusan teman-teman. Mau bisnis B2C juga silahkan. Teman-teman nggak sependapat juga silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Ada pertanyaan juga boleh tanya di kolom komentar di bawah. Sekian aja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.